Berarti kemarin ini sebenarnya baru banget dari Bandung. Tadi pagi baru nyampe. Tadi pagi? Tadi pagi banget. Baru banget sampai? Baru banget. Naik travel. Naik travel. Oke. Pagi nyampe, tapi udah tidur kan? Udah sempet tidur? Udah, di travel juga tidur kan gua. Oke. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kalau buat sekarang gitu ya, Bandung tuh jadi sebuah cinta yang nyata buat gua. Oke. Karena Bandung gua mengenal lebih dalam dan lebih jauh lagi tentang arti dan makna si cinta itu sendiri. Oke. Kenapa bisa menurut lo di Bandung itu ada makna cinta dan arti tersendiri buat diri lo? Karena akhirnya setelah gue mencoba untuk menetap di Bandung gitu ya, gue lebih mengenal diri gue sendiri. Jadi cinta yang gue maksud itu bukan cinta output keluar, tapi cinta ke dalam gitu. Jadi gue makin cinta sama diri gue sendiri. Oke, cinta ke diri sendiri. Iya, gue jadi lebih jauh mengenal diri gue lebih jauh mengerti dan memahami diri gue gitu, ketika gue di Bandung. Jadi hal-hal kecil yang tadinya nggak pernah gue lihat, jadi gue selama hidup di Jakarta tuh gue selalu melihat hal-hal yang besar gitu ya. Oke. Mimpi-mimpi yang tinggi gitu, kayak gedung-gedung di Jakarta. Tapi semenjak gue di Bandung, gue nggak lagi punya mimpi yang besar. Tapi mimpi gue kecil-kecil gitu, tapi banyak. Oke. Nah itu yang akhirnya ngebuat gue berubah dan ya akhirnya berubah drastis sih kehidupan gue sejak di Jakarta dan di Bandung. Akhirnya lebih memahami dan lebih membersamai hal-hal kecil aja gitu. Oke. Berarti kenapa mempertanyakan kenapa Bandung gitu? Kenapa mempertanyakan Bandung gitu? Karena ya kan semua rame nih. betul. Sebenarnya konteksnya, kalau konteks garis dasarnya adalah pertanyaan itu kan selalu ada ya. Kenapa itu kan sebuah konteks yang akan selalu ada dalam hidup kita ya. Oke. Dalam apapun itu gitu kan. Iya. Bahkan dari adanya jawaban dari kenapa tuh akan selalu ada kemungkinan dari setiap kemungkinan itu sendiri gitu. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa Bandung ya satu, karena memang segala sesuatu harus dipertanyakan. Dan memang pas banget momennya waktu itu gue lagi ada di Bandung. Jadi Bandung lah yang gue tanya, kenapa Bandung? Mungkin lain cerita kalau misalnya gue lagi ada di Zimbabwe gitu ya. Oke. Pasti yang gue tanyakan pasti kayak kenapa Zimbabwe? Nah, oh, gitu. karena lo lagi stay di Bandung. Iya. Lo pertanyakan kenapa Bandung? Betul. Tapi Bang Ardan nih kan stay sebenarnya di Jaktim. Lebih spesifiknya lagi di Pasar Rebo ya. Pasar Rebo. Nah, ada yang unik nih, ada statement Bang Ardan bilang bahwa suatu saat gue percaya bahwa Jaktim akan menjadi kota peradaban. Oke. Kenapa Jaktim bisa jadi kota peradaban menurut lo? Oh, gila di situ mantep nih. Karena gini, dulu gue melihat kota Jakarta Timur itu sebagai kota yang terpinggirkan lah. Ya. Dalam artian tuh secara pergaulan, secara perkembangan, Jaktim tuh selalu telat. Ya. Kita ngomongin soal fashion aja. Ya. Jaktim sama Jaksel tuh jauh banget. Bahkan dulu kan gue bergaul di Jaksel ya. Oke. Temen-temen gue tuh rata-rata Jaksel gitu. Terus gue dengan tampilan yang Jaktim banget tuh, kayak udah ketebak, Jaktim nih gitu. Oh, di mata Jaksel nih Jaktim. Jadi anak Jaksel itu gampang banget memberikan stigma lu anak Jaktim dari cukup banyak penampilan aja. Oke. Dan itu yang sampai sekarang nggak bisa dirubah gitu kan, kayak ya kita gampang ngelihat orang gitu ngebedain antara Jaktim dan Jaksel dari fashionnya aja udah kelihatan gitu. Sampai dari situ gue ngerasa kok Jaktim terkucilkan gitu. Sedangkan Jaktim tuh nggak segitunya loh. Apalagi orang yang tahu kan kalau Jaktim tuh taunya apa sih? Tawurannya, terus ngebronxnya, wisata atau mall atau public place menurut gua nggak ada gitu dipandang ya. lah. Yang dipandang apa? Flavor Pasar Rebo, tukang buah, tutut gitu kan. Nah, tapi justru dari kejadian itu gue mencoba untuk membranding si Jakarta Timur ini biar kesana itu ya Jaktim memang ngebronx, tapi secara ngebronx ini elegan loh kalau bisa lu manfaatin dengan baik dan benar gitu. Oke. Lu bisa nge-publish-nya dengan baik, lu bisa menyebarkannya dengan baik, ya udah akhirnya gue bilang Jaktim bakal jadi kota peradaban gitu. Karena kenapa? Karena warga Jaktim sendiri nantinya akan ngebuat culture tersendiri di Jaktim gitu. Berat tuh. Peradaban ya. Peradaban, karena ya itu lagi-lagi gue cuma menyindir kota Jakarta Selatan aja sih gitu. Karena Jaksel nih sekarang diagung-agungkan. Iya, ini gue sebagai anak Jaktim, gue percaya nih. Iya, Jaktim tetap jadi kota peradaban. Gue bilang gini ya, raga gue tuh emang di Bandung gitu ya. Tapi jiwa gue tetap di Jaktim. Bahkan sampai sekarang gue nggak pernah ngilangin logat Jaktim gue ketika gue di Bandung. Oke. Raga di Bandung, tapi jiwa Jaktim. Jaktim tetap. Oke. Tetap gue ya namanya di sono gue ngopi hitam gitu kan, ngopi saset gitu, terus kayak nongkrong kita ngemper. Gue malah justru membawa budaya-budaya itu gitu. Wow. Oke. Membawa budaya. Bukan berarti ingin menghilangkan budaya keaslian Bandung ya. Tapi gue sebagai membanggakan diri ya gue tetap orang Jaktim. Makanya gue nggak pernah bilang gue asli orang Bandung kan. Iya, ya nggak pernah. Gue tetap mendeklarasikan. Iya, gue tetap mendeklarasikan ya gue orang Jaktim. Bang Ardan ini kan nama aslinya Ardan
Asia. Tapi sekarang lebih dikenal dengan Seadanya. Iya. Gitu ya. Seadanya itu kan awalnya memang menjadi brandingan Bang Ardan lah ya. Betul. Bahwa ya gue tidak ada yang gue milikin selain aset yang gue milikin gitu kan. Apa yang gue punya ya gue manfaatin gitu ya. Betul. Dan lucunya kalau orang tanya kenapa handphone lu Xiaomi, ya kan gue Seadanya. Iya, itu gitu. bisa jadi apa ya, bahan bercandaan atau bahan pembelaan gitu pembelaan bahwa emang gue Seadanya gitu kan. Tapi sekarang kan berkembang akhirnya jadi Seadanya jadi Creative Lab ya, semacam PH. Iya. Dan itu kan melahirkan video yang viral juga bareng Bayam Sore kan. Betul. Nah terakhir gue tuh setahun lalu lah. Iya. Nah itu kenapa belum lanjut lagi atau kenapa nggak lanjut lagi? Sebenarnya gue yang akhirnya justru malah di kanal pribadi lo. Sebenarnya gue sedang berusaha untuk mencoba menghilangkan personal branding yang si paling kehidupannya. Oke. Tadinya nih kita kalau mau cerita kilas balik ke belakangnya gitu, kenapa kira Seadanya sempat berhenti? Karena gue mencoba untuk menghilangkan personal branding gue yang gue ngerasa beban moralnya cukup berat yang gue emban gitu. Karena akhirnya orang-orang mengetahui gue si paling ngerti kehidupan gitu, dan gue nggak bisa menutup itu. Ya mau nggak mau gue harus mengaminkan itu kan. Sampai akhirnya gue ngerasa di titik dimana kayaknya gue belum siap untuk menghadapi hal ini. Kayaknya gue stop dulu deh gitu. Tapi ternyata ketika gue stop si Seadanya ini dan mencoba membangun personal branding di kanal pribadi gue, justru tetap nyangkutnya kehidupan lagi gitu, yang akhirnya kayaknya memang ya udah Tuhan udah ngasih gue jalan di sini dan memang kayak semua harus diruningin deh gitu. Ya lagi-lagi manusianya bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan kan gitu. Makanya kayak gue sekarang udah gak punya planning deh, gue ikutin arah Tuhan aja mau kemana gitu. Oh nggak ada planning ya? Gak ada gue. Mimpi kan tadi gue bilang mimpi gue kecil-kecil sekarang gue. Tapi tadi Bang Ardan sempat mention salah satunya nggak lanjut Seadanya tuh sibuk nulis buku. Benar. Oke. Berarti ini lagi bikin buku atau gimana? Nah, lagi-lagi tidak sesuai dengan planning awalnya. Akhirnya sekarang gue mau mencoba untuk merilis trilogi buku ya. Jadi langsung 3 gitu gue rilis buku. Dan salah satunya ada Aku Dalam Novel, terus Aku Dalam Puisi, dan ada Aku Dalam Kata. Wow. Berarti itu 3 buku akan lo lahirkan, akan lo luncurkan nih? Langsung secara bersamaan. Kapan? Tahun ini insya Allah. Tahun ini gue belum bisa tahu. 2024 ya? Ya, pokoknya 2024 trilogi itu bakal keluar. Ada yang mau diceritain mungkin? 3 buku ini overall lah, tentang apa? Jadi di sini gue menceritakan gue, kalau di novel tuh, gue bakal kayak gimana sih? Ya gue bakal di novel kayak gini. Karakter gue kayak gini, pembawaan gue kayak gini, perjalanan gue kayak gini. Dan kalau di dalam puisi tuh, Ardan tuh seperti apa sih ketika berpuisi? Karya-karyanya yang bakal terlahir di si Ardan berpuisi itu gimana ya? Itu lahir dari Aku Dalam Puisi. Dan Aku Dalam Kata itu si Ardan ketika berkata-kata tuh kayak gimana sih? Gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Di samping itu kan semua orang tahu bahwa Bang Ardan ini content creator gitu. Iya. Khususnya mungkin di platform TikTok. Betul. Dan juga ya di Instagram lah ya gitu. Nah konten yang gue lihat nih bisa dibilang kalau orang-orang bilang bijak, ya kan, deep talk, kehidupan, ada yang bilang filsuf, ya kan, jadi bahan orang ngomong filsuf dan lain-lain, puitis, senja. Kenapa lo membuat konten seperti itu? Sebenarnya dengan format seperti itu. Sebenarnya ya lagi-lagi nggak pernah gue rencanakan. Tadinya tuh gue nggak pernah mempunyai harapan atau tujuan to be a content creator gitu ya, nggak ada gitu. Maksudnya menjadi yang orang punya followers banyak terus dapat endorse sana sini. Itu nggak ada sama sekali dalam planning gue. Bahkan bisa ngobrol kayak gini sekarang nih, nggak ada dalam planning gue. Tapi dulu gue cuma pengen kayak gue ingin menceritakan apa yang memang gue dapat gitu. Apa yang gue tahu, apa yang gue rasa. Nah gue cuma pengen nge-publish itu aja, selesai sampai situ. Awalnya lebih ke situ, tapi ternyata Tuhan kayak ngasih gue sebagai yang lu bilang tadi, gue jadi content creator. Akhirnya sekarang gue tetap membawa itu, tapi mengemasnya dalam bentuk si content creator gitu loh. Jadi gue sekarang lebih kayak memikirkan tentang ternyata kalau misalnya gue mau ngomong kayak gini dibawa ke konten kayak gini ya gitu. Karena gue lihat lo sempat menjadi fotografer. Betul. Orang visual. Iya, dan kebetulan gue kuliah ngambil jurusan multimedia komunikasi visual. Iya. Itu apakah emang lo jadi content creator? Gue akhirnya mau menuangkan perasaan dan pandangan gue di video deh, di konten deh, TikTok gitu. Gimana ya? Sebenarnya dulu sempat ada insight masuk dari temen gitu. Lu bisa membesarkan nama orang, kenapa nggak lu membesarkan nama diri lu sendiri? Dulu tuh. Tapi kan idealis gue berkata kayak, ya gue anak belakang layar aja udah gitu. Maksudnya nggak perlu
Gak perlu harus ada guanya gitu kan. Bang makan ya? Iya sok. Tapi ternyata ya lagi-lagi akhirnya gitu ya, gue dipaksa untuk mengurangi idealis gue dengan keadaan yang ada aja gitu. Jadi sebenarnya semua yang terjadi sekarang itu bukan keinginan gue, bukan harapan gue, tapi secara tidak langsung gue harus mengikuti alur itu. Jadi gue nggak memilih berada di sini. Dan kalau dibilang gue nggak pede, bahkan sampai sekarang gue sering ngomong sama teman-teman gitu, kayak gue nggak pede deh gitu kalau harus ada di depan kamera. Gue kayak, mereka kalau ngomongin endorse gitu kan, kemarin kan alhamdulillah banyak yang nawarin gitu, sampai gue sering berpikir gitu, anjing siapa sih si Ardan sebenarnya kok. Bahkan gue aja nggak nyangka lu bisa riset ini tentang hidup gue gitu, yang kayak anjing si Ardan siapa sih gitu loh, ngerti gak sih? Tapi lu mengetahui banyak tentang gue yang akhirnya kayak ya udahlah gitu. Karena menurut gua lu jujur fenomena yang unik ya. Karena semua kan di sekeliling gua kenapa Bandung. Nah, ini nyambung Bang. Menurut gue respon dari masyarakat, lu boleh setuju dan nggak setuju ya. Kebanyakan responnya malah bisa dibilang nggak serius lah. Atau bahkan ngecengin lu. Betul. Apa sih sok banget. Pokoknya gue liat mayoritas. Nggak semua ya. Responnya bisa dibilang tidak baik lah. Atau nggak serius menanggapi apa yang lu sampaikan. Itu setuju ya? Setuju banget. Nah, menurut lo, kenapa orang tidak menanggapi konten lo dengan serius? Padahal, pertanyaan gue gini dulu deh. Lo sebenarnya serius nggak sih ngomong ini semua? Gitu dulu deh. Berangkatnya serius. Lo ngomong Bandung lah, ngomong serius soal banget. Kehidupan. Serius itu dari hati gue. Bandung penuh kecintaan. Betul, itu serius. Itu bukan settingan. Gak ada settingan sama sekali. Karena itu yang pertama di otak gue, lo tuh nyeting ini semua. Gak. Ini beneran berarti? Beneran, serius itu gue. Gue serius, dan kalau ditanya bagaimana cara gue menanggapinya, justru justru gue sekarang seneng karena ternyata gue sekarang lahir tuh bukan untuk menuai pujian, tapi untuk menuai kritik. Karena ketika gue mendapat banyak pujian, menuai banyak kritik-kritik yang baik gitu, komentar-komentar yang baik, mungkin gue nggak jadi diri gue yang sekarang, dan gue nggak bakal belajar dari situ. Mungkin gue akan terus merasa puas, mungkin gue bakal merasa senang. Makanya gue nggak pernah mencoba untuk berusaha orang suka sama gue, enggak. Sampai sekarang pun, lo boleh lihat semua konten gue, ada gak yang komennya bagus? Gak ada. Sampai sekarang kita nih, gitu ya, gue upload video ini gak ada yang komentar bagus, gak ada. Dan kenapa menurut lo? Yang harusnya pasti harapan lo sebagai kreator menyampaikan sebuah pesan, niatnya baik dong. Dan pasti nggak mungkin, gue bikinnya biar responnya negatif, nggak mungkin. Karena gue pengangguran aja sih. Jadi gini, masyarakat kita tuh terbiasa mendengar omongan itu dari orang yang sudah jadi seseorang. Contoh simpel adalah ketika lu udah punya Lamborghini di belakang, terus lu mau ngomong, ya hidup mah simple, lu tinggal nikmatin kopi, orang percaya. Karena pada bukti nyatanya. Kredibilitas. Betul. Tapi gua kan, apa sih orang tahu tentang gua cuma pengangguran. Yang pagi cuma ngopi, sore ngopi, malam ngopi, tidur. Udah selesai ya. Akhirnya orang mau percaya apa dari gua gitu. Toh hidup gua aja pengangguran, hidup gua aja nggak kaya-kaya. Gitu. Itu yang sebenarnya jadi sebuah permasalahan ketika lu ingin mempercayai omongan orang itu, justru bukan dari si sosoknya, tapi dari hasil apa yang udah pernah dia lakuin gitu, apa yang dia pernah dapetin. Sedangkan menurut gua ya, pengetahuan seseorang itu bukan ditentukan oleh hasil, tapi dari perjalanan hidupnya. Gitu. Ini jadi pertanyaan juga nih, pengangguran. Lo selalu bilang bahwa gue pengangguran. Itu kenapa pengangguran, Bang? Maksudnya apa konteks lo ngomong, emang lo pengangguran? Emang gue pengangguran. Begitu. Terus masa gue pengangguran, gue mau bilang gue kerja di SCBD, kan nggak mungkin. Pengangguran. Tapi kan lo melakukan pekerjaan sekarang, endorse, sosial media. Tapi gue nggak pernah menjadikan itu sebuah pekerjaan ya. Kalau buat gue, tapi secara tidak langsung stigma orang benar pekerjaan. Tapi kan nggak banyak orang juga yang mengetahui itu pekerjaan gue. Orang aja buktinya masih bilang gue nganggur. Iya. Iya kan? Tapi kan definisi pengangguran adalah tidak menghasilkan apa-apa kan, secara ekonomi. Betul, nah itu gue sering bahas. Ketika gue lagi live gitu, gue tanya, emang pengangguran maksud lu tuh apa gitu? Kenapa lu mengklaim diri gue pengangguran? Akhirnya ya udah gue yain aja terus pengangguran gitu loh. Tapi kalau pekerjaan yang formal seperti masyarakat pada umumnya gitu, enggak, gue nggak punya pekerjaan yang kayak gitu. Gue nggak punya pekerjaan tetap, gue nggak punya bisnis juga, dan the real gue pengangguran dan cukup menikmati hidup aja sih. Gitu. Artinya kan berarti tadi lu bilang mengakui sendiri bahwa respon netizen bahkan bilang negatif lah ya. Iya. Dengan semua respon ini, majority responnya kurang baik, gitu kan? Kenapa lu masih berani atau lantang
terus bikin, disuapin terus orang. Yang sebenarnya dari awal kebanyakan lu udah tahu bahwa respon nih beberapa video yang lu udah buat emang malah cengin. Iya. Gak tau, ngelatih adrenalin aja kali ya. Gitu. Kayak, seru banget nih bergelut dengan komentar-komentar kayak gini. Oh ya? Iya, tapi akhirnya jujur, gue justru menanggapi komentar itu jadi insight buat gue. Ketika ada komentar, gue jadi terus belajar. Kayak misalnya, jangan banyak omong bang, gini. Akhirnya gue belajar bahwa ternyata, ya lu boleh banyak omong gitu. Kalau tujuannya untuk memberikan sesuatu hal yang baik. Oh, asal jangan kosong. Jangan kosong ya, walaupun mereka yang bilang gue kosong ya bebas, itu kan perspektif masing-masing gitu. Karena intinya gue meyakini apa yang gue ucapkan, ya udah selesai. Gitu. Oke. Tapi lo sendiri, menurut lo nggak kosong apa yang lo omongin? Kalau gue sih meyakini gitu ya, diri gue nggak kosong-kosong amat gitu. Oke. Karena buktinya gitu kan, misalnya kalau gue kosong gitu, kenapa kira banyak orang yang bilang gue kosong? Kalau gue kosong, gue nggak bakal dinotis orang dong. Harusnya mereka berpikir. Ini pola pikir yang ya. Iya, masuk akal. Ya kita bermain secara logika aja gitu ya. Iya. Ketika ada sesuatu yang kosong, kenapa bisa jadi pusat perhatian gitu? Berarti kan dia nggak kosong untuk bisa jadi pusat Karena perhatian. definisi kosong adalah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Tapi ketika gue bisa ngobrol bahkan sama lo sekarang, berarti kan ada sesuatu di belakangnya. Iya, gue setuju. Lu kan mengulik gue karena ada sesuatu, bukan karena kosong ya. Iya, kalau nggak gue nggak bisa ngomong apa-apa sekarang. Selesai sampai situ. Di video, di TikTok, Ya. rame lah fenomena Bang Ardan atau seadanya ini. Iya. Dan di setiap konten gue perhatiin, tidak luput dari sebatang rokok. Tidak pernah luput dari sebatang rokok. Lo selalu ngerokok di setiap video, mau itu dipegang doang kek, Iya. mau itu duduk, mau itu berdiri. Lo sebelum bakar ataupun lagi bakar. Kenapa selalu ngerokok di video? Karena teman terbaik sepanjang perjalanan hidup gue cuma rokok doang sih yang selalu ada. Wow. Ketika gue lagi bener-bener susah, bahkan hal pertama yang gue perjuangkan gitu untuk ngomongin diri sendiri ya, di luar konteks keluarga dan lain-lain, hal yang paling gue perjuangkan adalah untuk gue bisa ngerokok doang, Bisa beli rokok. bisa beli rokok doang. Itu yang paling gue perjuangkan gitu. Itu dalam hidup gue. Karena ngerokok tuh, iya gue selalu bilang kan, ngerokok dan ngopi itu adalah salah satu cara untuk memperpanjang hidup gitu, untuk si keberlangsungan hidup itu sendiri. Kenapa tuh? Karena gue ngerasa ini untuk gue yang merokok ya dan suka ngopi gitu. Untuk teman-teman yang nggak suka ngopi, nggak suka ngerokok, ya itu pilihan lu. Pilihan. Gue ngerasa kayak kalau nggak ada rokok dan kopi, hidup gue ternyata, orang kan bilang kalau ngerokok memperpendek hidup ya. Iya. Lah gue memperpanjang hidup, kayak kalau gue nggak ngerokok nggak ngopi kayak cepet matinya deh gitu. Wah gila sih itu. Kalau nggak sampai ngomong statement itu bisa dibilang itu bertentangan sama ilmiah. Tapi ini mungkin ngomongin belief ya. Iya, ini ngomongin soal kepercayaan dan keyakinan gitu Iya, ya. iya. Bahkan kalau lagi nongkrong biasa juga gue kayak gini kadang tanpa disadarin gitu. Jadi ya udah, Oke. nggak direncanakan. Gue nyaman aja gitu. Mungkin karena postur badan gue yang kurus gitu ya, jadi Iya, iya. nyaman gitu kayak gini kayak enak banget gitu. Iya. Tapi kalau lu ngobrol gitu, itu ngalir tiba-tiba direkam atau oke kita mau ngobrol ini Nggak ada brief. rekam ya? Nggak ada brief. Jadi lu kayak ngomong aja. Ngobrol aja udah bebas hidup mah gitu. Ngobrolin apa juga terserah. Duduk udah otomatis kayak gini. Kayak gini. Secara tidak langsung, tapi kadang kalau pegel ya udah gini gitu. Oh. Berarti emang karena nyaman dan suka aja ya? Karena nyaman dan suka aja sih. Oke. Menurut gua tuh Bang Ardan atau seadanya jadi fenomenal lah di sosial media. Bahkan lu mencapai titik tertinggi di sosial media yang dengan nama viral. Viral itu Iya. kan kalau di marketing atau di sosial media itu tingkat paling tinggi kan. Betul. Dan ini fenomenal lah. Iya. Hal baru juga lah. Apa ngomongin soal yang awalnya sama Bayam Sore kan. Iya. Itu viral. Dan sekarang kenapa Bandung? Kenapa menurut lo viral di TikTok khususnya? Karena mungkin kalau menurut pandangan gue gitu ya, Oke. karena gue menghadirkan sesuatu yang baru di industri digital ini gitu. Jadi gue membawa kebiasaan tongkrongan, kehidupan asli gitu ya, pada ranah digital. Iya. Ya mungkin banyak yang memang sering bikin podcast obrolan tongkrongan dan lain-lain gitu. Cuman mungkin gue ngerasanya nggak setongkrongan gue kali gitu ya. Karena gue ngerasanya kayak, ya gue bener-bener ya udah tongkrongan aja gitu. Yang memang kebiasaan gue sehari-hari kayak gitu, ya udah bedanya ini gue cuma upload doang kok di video gitu loh. Oke. Yang gue lihat kayaknya memang sebenarnya bisa viral karena itu kali orang nggak terbiasa akan hal itu. Oke.
Kan segala sesuatu yang bisa jadi perbincangan itu kan karena mereka kan di luar hal-hal pada umumnya. Atau relate. Atau relate, bisa jadi keduanya. Tapi kalau yang gue alamin sih kayaknya kayak nggak ada yang relate sama gue gitu. Tapi lebih kayak, ini orang ngapain sih kan gitu ya? Iya. Itu kan berarti jadi hal baru dalam hidup dia. Iya. Ya kan, ngomong mulu lu, kata dia gitu. Berarti kan itu jadi hal baru yang dia tonton, ada orang yang ngomong mulu. Mungkin sebelumnya dia nonton video orang nggak ngomong kali. Iya, menarik sih. Mungkin ya, karena kan secara fakta lapangannya akhirnya banyak yang mencoba untuk membuat apa sih bahasanya tuh? Sejenisnya? Sejenis, iya, yang akhirnya parodi ya. Berarti kan sebelumnya belum ada yang membuat tuh. Gua kan nggak memparodikan siapa-siapa. Public figure. Iya, bahkan mereka mencoba untuk memparodikan, berarti kan ini jadi hal yang baru gitu loh. Itu sih yang gue lihat ya. Maksudnya dari beberapa kejadian yang ada gitu, gue bukan mau mengklaim diri gue sebagai seorang pionir atas tercipta konten ini, enggak gitu. Tapi secara fakta lapangannya kayaknya, secara garis pemikiran gue, kayaknya gue yang membuat ini terjadi ya berarti ini jadi hal yang baru di industri ini gitu. Tapi gini, tujuan lu nih viral nih. Nah. Dan lu terus melanjutkan perjalanan lu membuat konten. Iya. Tujuan lu tuh sebenarnya apa? Bikin konten berbasis ini nih, format ngobrol, format monolog, filosofi-filosofi yang orang bisa dibilang responnya ngeledek lah. Tujuan lu tuh apa? Pengen orang sadar, pengen orang emang atau lu emang sekedar ya udah bikin aja. Gue pengen memberikan, merubah orang apa gimana? Enggak, gue nggak ada tujuan untuk merubah orang gitu ya. Gue cuma pengen ngasih tahu ke mereka bahwasanya nggak semua perspektif itu harus tentang lu dan pikiran lu. Oh. Gue tuh selalu pengen cuma itu doang. Gue nggak mau merubah lu nih. Cuman gue cuma mau ngasih tahu lu doang. Kalau hidup itu perspektif itu bukan cuma tentang lu dan hidup lu. That's why lu terus bikin. Terus, dan gue bakal terus. Kayak orang tuh jadi nonton nantangin nih orangnya kan. Iya. Udah diledekin masih aja. Gue yakin kok di suatu saat nanti ada titik di mana akhirnya mereka udah nggak lagi kayak gitu ke gue. Karena udah terbiasa. Iya, dan akhirnya mereka menyadari tersendiri gitu, kayak ternyata yang gue sampein itu sebenarnya iya juga ya. Cuman guanya aja yang emang udah sebel sama si orangnya. Oh, gitu. oke. Sebenarnya kan orang tuh sebel sama guanya bukan materinya. Tapi itu keren sih. Maksudnya lu punya apa ya? Keyakinan sekuat itu untuk terus bikin. Gak semua orang sih. Mental udah baja ya berarti ya. Iya, kalau bisa dibilang gitu, apalagi netizen kan parah ya. Iya. Di Indonesia gila atau gua. Parah ya? Parah. Tapi gue makin seru gitu, kayak ayo deh lu mau ngapain deh sama gue gitu. Wow. Kalau gue gini, gue tuh orang yang percaya bahwa kehidupan ini satu, tapi menghidupi kehidupan ini yang banyak. Oke. Jadi kalau misalnya gue cuma menghidupi kehidupan gue dengan pikiran gue doang, ya gue stuck di situ-situ aja. Makanya gue selalu bilang kan, iya, perspektif hidup itu bukan cuma dari diri lu doang kok. Lu bisa ngambil dari kacamata orang lain tentang menjalani hidup, karena kehidupan dia emang satu, menghidupinya yang luas. Di sekitar kita pasti banyak isu, Bang Ardan. Yang pertama adalah, mungkin ini perlu statement juga sih. Oke, anjing, statement apaan lagi nih? Bahwa orang miskin itu nggak bisa idealis. Wah. Ini boleh lu patahkan dulu ya, kalau nggak jadi nggak apa-apa. Oke. Lu bilang bahwa orang miskin, atau maaf, orang yang kurang berkecukupan, jangan idealis deh, lo nggak bisa. Dan idealisme atau realistis itu kan menjadi suatu perbincangan terus kan? Ya? Oh, di manapun lah. Betul. Industri kreatif. Ya ini yang gue pengen tahu sih. Kenapa menurut lo orang yang tidak berkecukupan atau dalam tanda kutip maaf miskin tidak bisa atau jangan idealis? Patokan miskinnya harus diperluas lagi ya. Miskin bukan secara materi gitu, tapi miskin hati, miskin kekuatan, miskin pola pikir, miskin banyak hal gitu. Yang dimana ketika lu belum siap atas keidealisan lu, maka jangan sekali-sekali lu mencoba gitu. Oke. Karena ada idealis itu kan ada patokan dan power ya. Ya. Dalam artian gini, misal power keidealisan itu adalah 30, ya. Tapi kapasitas diri lu cuma 10. Oke. Dan jangan coba-coba lu untuk menjadi si 30 ini gitu, kalau power lu cuma 10. Oke. Yang harus dilakuin apa? Upgrade dulu power lu, nyampe di 30, baru lu sandingin tuh si idealis lu. Oke. Nah itu yang gue maksud adalah kenapa gue bilang orang miskin jangan idealis. Jangan dulu ngomongin soal idealis kalau lu masih miskin gitu. Taikin dulu power dan value diri lu. Ketika value lu udah seimbang, ketika lu udah yakin, ketika lu udah di posisi yang sama, lu sandingin tuh ke idealisan. Oke. Karena banyak orang sekarang di zaman gua, maksudnya di era-era ya sumuran gua lah gitu ya. Banyak orang yang salah kaprah tentang memahami keidealisan itu sendiri. Karena orang pengen idealis, patokannya kayak gue pengen jadi si dia nih, yang udah idealis tapi udah kaya. Sedangkan kita pengen idealis kayak dia tapi masih miskin.
Oke. Di situ aja udah ketimpangan tuh. Iya. Dia yang udah kaya dengan kita yang masih miskin. Iya. Terus lu mau bersanding dengan itu, yang menurut gua nggak bisa. Jadi hal yang harus dilakukan adalah bukan tentang lu nggak boleh idealisnya. Oke. Ya harus digarisbawahi, tapi upgrade diri lu dulu. Sehingga lu siap dengan idealis lu. Betul. Sandingin Idealisme lu, lu. power lu nih sampai sama dengan power idealis, dan itu yang lagi gue terapin sekarang. Makanya kenapa gue meninggalkan kehidupan gue yang lama. Kehidupan gue berkebun itu, main ke alam itu. Pengen hidup se-nature mungkin. Iya. Pengen bercocok tanam, cagar pangan, dan lain-lain. Kenapa gue tinggalin? Ternyata power gue setelah gue pahamin kapasitas diri gue belum nyampe. Oke. Nah yang lagi gue lakuin sekarang, gue lagi mau-upgrade itu, menaikkan level diri gue. Ketika gue udah sampai, baru dah gue sandingin dia mau kemana gitu. Berarti yang lo omongin ini sebenarnya based on your experience ya? Betul. Berdasarkan pengalaman pribadi ya? Pribadi. Jadi, ya kalau gue sih inti simple aja. Jadi kalau emang lu masih miskin dan lu mau idealis, ya sok lakuin Nggak aja. apa-apa juga, Nggak gitu. apa-apa juga. Ya paling ujung-ujungnya lu yang teriak sendiri, minjem duit sana sini, minta tolong sana sini gitu. Karena fakta di lapangannya gitu. Iya. Oke. Isu selanjutnya adalah sekarang nih kita udah di era yang udah serba teknologi lah. Iya, digital. Digital lah semuanya. Gitu. Kenapa menurut lo di era sekarang orang-orang lebih menyukai estetika yang dibuat oleh manusia dibandingkan seperti bangunan, Iya. kafe, restoran, dibandingkan estetika yang diciptakan oleh Maha Kuasa, Wah, gila nih, berat nih pertanyaannya nih. yaitu seperti ya alam, Iya. gunung, laut, pantai, dan lain-lain. Sebenarnya, sebenarnya gini, kehidupan itu akan selalu berputar ya. Sekarang kita ada di era itu, tapi nanti suatu saat kita bakal ada lagi di era itu lagi. Di era dimana semua akan menuhankan alam lagi, bukan lagi keestetikan dari ciptaan manusia. Iya. Nah sebenarnya, cara gampang mengatasi hal ini adalah dengan menyadari bahwa fase ini akan berlalu. Oke. Nggak usah dirubah, nggak usah. Kita juga nggak bakal bisa merubah orang-orang untuk terus berada pada jalur lingkungan, jalur alam, untuk menikmati. Kayaknya estetik lebih estetik alam Iya, gitu ya. Walaupun gue juga sebenarnya ada di jalan itu. Tapi secara tidak langsung gue nggak memaksa untuk mereka merubah, cuman gue hanya menyadarkan bahwa kehidupan ini akan berputar. Nah yang jadi pertanyaan, apakah lu siap ketika nanti kehidupan ini udah berputar poros ya? Estetika itu bukan lagi soal yang diciptakan oleh manusia, tapi emang ciptaan Tuhan. Sedangkan kebiasaan lu selalu mengagungkan dan menuhankan ciptaan-ciptaan manusia ini. Oke. Nah, ini kan jadi sebuah pertanyaan tuh. Nanti lu bisa gak menghadapi fase ini? Sama lah kayak kita beres COVID gitu kan. Kita yang telah terbiasa tidak bertemu orang, perekonomian menurun. Ketika COVID ini udah nggak ada, nah kan ini jadi permasalahan, apa kalau bisa bangun lagi? Gitu. Sebenarnya bukan tentang si perubahannya, tapi fase menuju ke perubahan itu, apa kalau bisa untuk berubah atau enggaknya. Bahkan iya, terjadinya sekarang itu karena keadaan yang membuat itu ada. Gitu. Makanya kenapa banyak manusia sekarang yang lebih kepada ciptaan manusia, karena kita semua juga ke situ. Kalau kita semua nggak ke situ, nggak bakal ada nih orang-orang yang menyukai estetika dari ciptaan manusia gitu. Ya karena eranya sudah menuju ke sini, ya semua berbondong-bondong ikut ke sini. Dan kita adalah penyebab akan terjadinya hal itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena kita adalah masalah dari setiap masalah yang ada. Oke, Bang Ardan, makasih banyak. Sama-sama. Semoga Bang Ardan sehat selalu. Amin. Lancar terus. Amin. Semua tujuannya tercapai. Amin. Dan juga perilisan buku nih. Amin ya. Yang paling terdekat, pokoknya apapun yang lo rencanakan semuanya dimudahkan. Amin. Ya sukses juga buat teman-teman manusia biasa. Bukan ya. manusia biasa. Bukan manusia biasa. Ya semoga akhirnya nanti bakal menjadi manusia yang bukan lagi biasa tapi luar biasa gitu. Amin. Semoga gitu buat teman-teman. Thank you. Amin. Pertanyaan terakhir, kenapa Bang Ardan akhirnya memutuskan untuk datang ke sini? Jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta Selatan, ke Bayoran. Karena gue ngerasa ternyata gue juga bukan manusia biasa gitu. Woi. Udah itu aja? Jadi itu aja. Tepuk tangan semua. Thank you Bang Ardan. Thank you Bang Ardan. Sehat-sehat Bang. Oke guys, it's a wrap. Thank you.